Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita belajar terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di interview, baik itu interview HR maupun interview user. Nah, bagi teman-teman yang baru menonton video ini pertama kali, aku saranin untuk cek videoku di bagian playlist untuk mendengarkan pertanyaan-pertanyaan interview yang udah aku upload sebelumnya. Karena pertanyaan-pertanyaan tersebut biasanya akan muncul lebih awal daripada pertanyaan ini. Tapi nggak masalah, kalau memang teman-teman pengen belajarnya secara random saja, silahkan pilih pertanyaan mana yang pengen teman-teman pelajari. Nah, di sini aku pengen bahas terkait dengan pertanyaan, apa pencapaian terbesar kamu sejauh ini? Apa pencapaian terbesarmu? Nah, misalkan kayak gitu. Pertanyaan ini bisa ditanyakan oleh HR maupun oleh user. Tapi biasanya lebih sering berdasarkan pengalaman teman-teman yang sering sharing sama aku ya di komunitas pencari kerja. Biasanya pertanyaan ini akan ditanyakan oleh recruiter atau HR. Nah, pertanyaan ini ingin melihat gitu, seberapa nih batasnya teman-teman tuh, seberapa tinggi nih, seberapa jauh nih, seberapa hebat nih, tapi lewat sudut pandang teman-teman gitu. Nah, pencapaian terbesar ini bukan pertanyaan yang tricky atau gimana sih. Yang penting teman-teman itu sadar ya bahwa teman-teman itu sudah melakukan itu loh, dan itu bukan sesuatu hal yang mudah, dan itu bukan sesuatu yang sederhana, dan teman-teman harus punya apresiasi diri terhadap hal tersebut. Nah, silakan hal tersebut, silakan pilih satu di antara sekian yang ada. Pasti teman-teman pencapaian besar itu ada banyak, silakan ambil yang terbesar dari yang besar-besar. Nah, dari aku ada beberapa tips ya teman-teman. Yang nomor satu adalah coba teman-teman, tapi siapkan dulu ya kertas, ballpoint gitu ya, sambil dibayangkan terkait dengan pencapaian-pencapaian yang teman-teman hadapi, teman-teman alami sejauh ini. Oke, silahkan di breakdown dulu, silahkan ditulis pengalaman-pengalaman atau pencapaian-pencapaian di masa lalu ini aku bagi dua ya. Bagi seorang lulusan baru atau fresh graduate, silahkan tuliskan pencapaian yang berhubungan dengan pengalaman magang, pengalaman pendidikan, atau pengalaman organisasi. Namun bagi teman-teman yang punya pengalaman bekerja, silahkan tuliskan pencapaian tertinggi dari semua pengalaman kerjanya. Aku nggak milih untuk teman-teman pilih dulu gitu, nggak, tapi silahkan tuliskan dulu. Misalkan teman-teman punya, ini khusus bagi yang punya pengalaman kerja ya, misalkan 5 pengalaman kerja, coba bayangkan pencapaian tertinggi dari 5 jabatan tersebut atau 5 pengalaman kerja tersebut. Ini aku balik lagi ya, pengalaman kerja itu bisa kerja tetap, kerja kontrak, part-time, freelance, maupun entrepreneurship, usaha sendiri, nggak masalah. Coba ditulis dulu. Oke, bagi teman-teman yang experience maupun yang fresh graduate sudah coba ditulis. Nah, sekarang dari yang ditulis itu, coba dibayangkan mana yang diselesaikan secara tuntas. Oke? Jadi terkadang ada sesuatu yang kita lakukan tapi kita hanya mengambil porsi di dalamnya gitu, porsi. Ada porsi tertentu. Tapi ada nggak yang teman-teman itu adalah mungkin ambil bagian juga, tapi di dalamnya teman-teman itu berperan sampai dengan itu tuh selesai tuntas kayak gitu. Coba dibayangkan, ada nggak? Kalau ada, silahkan ditandain dulu. Kalau adanya satu ya udah di checklist gitu. Kalau adanya banyak, checklist semua gitu. Jadi dari semua pengalaman, misalkan dari 10 pengalaman tadi ada 5 gitu ya. Sekarang silahkan dipilih-pilih dulu ya, yang teman-teman selesaikan secara tuntas. Setelah itu, nah anggap ya dari yang sudah ada itu pilih yang terbaik menurut teman-teman. Ini nggak masalah kok gitu. Kita nggak ada benar salah di sini. Yang penting dari pengalaman tadi pasti ada value di dalamnya. Sekarang pilih dulu satu. Nah, satu ini nanti ke depan teman-teman akan pelajari secara rutin. Gimana cara menyampaikannya secara enak. Aku asumsinya gini, teman-teman udah menemukan ya satu hal yang oke, ini adalah pengalamanku yang aku selesaikan secara tuntas, dan menurutku ini adalah pencapaian terbesarku gitu ya. Nah, setelah itu silahkan dibayangkan bagaimana teman-teman dulu menyelesaikannya. Silahkan berceritanya dengan siapa? Diri sendiri. Latihlah gitu ya. Jadi nanti tipsnya seperti ini teman-teman. Ini adalah barusannya adalah
cara memilih di antara yang hebat-hebat ya, pengalaman hebat yang teman-teman miliki. Pilih salah satu untuk dijadikan pengalaman atau pencapaian terbesar. Setelah itu, pada saat kita akan menyampaikan, pada saat ditanya pertanyaan ini, apa pencapaian terbesar kamu, silahkan sampaikan secara kronologis gitu. Pencapaian terbesar saya adalah ini. Dulu ada seperti ini, di mana seperti ini, kemudian saya bercerita seperti ini, kemudian saya lakukan ini, hasilnya seperti ini. Saya anggap ini menjadi pencapaian terbesar saya karena, silahkan sampaikan. Boleh menyampaikan terkait dengan impact ke diri sendiri, impact ke lingkungan, impact ke perusahaan, kemudian itu hubungannya dengan hal lain apa gitu. Misalkan, ini sangat dibutuhkan untuk ini, kemudian ini bisa digunakan untuk ini. Dulu ini nggak ada, tapi dengan adanya ini jadinya seperti ini gitu. Silahkan dibayangkan sendiri ya. Pencapaian itu tidak harus yang viral, nggak harus yang teman-teman langsung dapat piala gitu, dapat suatu nominasi tertentu, enggak. Pencapaian terbesar itu adalah segala sesuatu yang teman-teman berani untuk mulai dan diselesaikan secara tuntas, dan teman-teman ambil bagian di sana, di mana kalau bisa adalah bagian-bagian di mana teman-teman menonjolkan skill yang dimiliki, baik itu pengetahuan bidang, kemampuan tools, software atau hardware, kemampuan komunikasi dan bahasa, maupun soft skill yang teman-teman miliki yang hubungannya dengan teknik komunikasi, leadership, maupun teamwork. Itu aja sih kuncinya sebenarnya. Lalu ke depan silahkan dilatih dengan cara paling simple, yaitu apa? Simulasi secara individu. Ngomonglah sendiri, record sendiri, tonton sendiri, harus dilatih. Biar apa? Biar ya kecepatan pikiran kita bisa diikuti oleh kecepatan mulut kita. Seolah-olah nanti pada saat interview teman-teman tidak butuh waktu lama untuk berpikir dan mampu langsung menyampaikan semacam itu. Itu harus ya tadi didefinisikan di awal secara tepat. Teman-teman mampu memilih pencapaian tertinggi gitu ya, pencapaian tertinggi di antara yang tinggi-tinggi tadi, kemudian dilatih. Paling sementara dari aku itu dulu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya alternatif jawaban, boleh dituliskan di kolom komentar. Atau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin dibahas, diulas bareng, yuk boleh DM aku melalui Instagram, melalui LinkedIn, kirim lewat email juga boleh, maupun Gform yang pokoknya nanti semua bisa dicek di deskripsi ya teman-teman. Paling dari aku itu dulu. Semoga teman-teman sukses untuk belajar pertanyaan ini dan sukses untuk melewati tahap interview baik oleh HR maupun user atau mungkin nanti ke direktur gitu ya, dan teman-teman bisa memperoleh pekerjaan impian. Sekian dari aku, terima kasih, sukses selalu.